hati yang bersih, yang bagus, yang baik, itu pasti berpengaruh kepada amal ibadah. Sangat berpengaruh kepada amal apa? Ibadah. Di antara hikmah, Rasulullah SAW sebelum di Isra Mi'rajkan itu dibelek dulu dadanya. Sebelum di Isra Mi'rajkan dibelek dulu apa? Dadanya. Di antara hikmahnya kenapa? Karena beliau akan menghadap Allah. Untuk menghadap Allah membutuhkan kebersihan hati. Demikian pula, kalau kita mau ibadah, misalnya sholat, butuh kepada apa? Kebersihan hati, saudara. Orang yang hatinya tidak bersih, terus dia mau ibadah, pasti ibadahnya akan rusak. Pertama, keikhlasannya rusak. Kenapa? Karena hatinya ternyata kotor dengan ria. Hatinya mengharapkan pujian manusia. Kira-kira ibadahnya diterima tidak, Pak? Tidak. Ketika dia sholat, kalaupun dia ikhlas, alhamdulillah ikhlas, biasanya hatinya tidak bisa khusyuk dalam sholat. Ada orang sholat tapi pikirannya entah kemana. Kenapa demikian, Pak? Yaitu karena hatinya kurang bersih dia. Orang yang baca Quran, kalau hatinya tidak bersih, dia pertama yang dia pikirkan bagaimana saya segera selesai baca Quran. Bukan bagaimana saya bisa mentadaburi Al-Quran. Sehingga pada waktu itu apa, Pak? Dia tidak merasakan kenikmatan ketika membaca Al-Quran. Kenapa? Hatinya tidak bersih. Makanya kata Utsman bin Affan, "Lau safat qulubukum ma syabi'tum min kalamillah." Kalaulah hati kalian itu bersih, kalian tidak akan kenyang dari membaca Al-Quran. Ya, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hati yang kotor akan sangat berpengaruh dalam muamalah. Orang kalau hatinya kotor, Pak, dalam muamalah terkadang nggak jujur. Niatnya sudah nggak baik. Makanya ada ikhwan walaupun bejenggot tapi hatinya nggak bersih. Ketika bermuamalah nggak amanah. Minjem duit pasti tagih, susah banget bayarnya. Ada nggak kayak gitu, Pak? Hah? Ada nggak orang yang ketika ditagih hutang susah bayarnya, Pak? Ya, banyak. Sampai ada pepatah bilang begini, ya, lebih sulit mana cari duit atau nagih hutang? Ternyata lebih sulit nagih hutang. Kenapa? Yaitu kalau hatinya dia bersih, dia takut kepada Allah, dia takut untuk mengulur-ngulur pembayaran hutang. Karena mengulur-ngulur pembayaran hutang itu zalim, kata Rasulullah SAW. Tapi ketika dia tidak ada rasa takutnya kepada Allah, meremehkan hutang, itu artinya hatinya kotor, rusak. Ketika antum jadi pejabat, hatinya rusak, pasti pikirannya apa, Pak? Gimana saya bisa mendapatkan uang sebanyak-banyaknya? Cuan. Akhirnya apa? Korupsi. Adanya orang yang korupsi, kenapa? Hatinya rusak. Saudaraku seiman,
Maka dari itulah ya akal Islam, berarti masalah hati itu masalah yang sangat penting sekali, saudaraku sekalian. Makanya keselamatan kita di akhirat tergantung dengan keselamatan hati kita. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Lihat, di hari kiamat harta, anak-anak, kedudukan, popularitas gak ada manfaatnya, Pak. Yang bermanfaat apa pada hari kiamat, kata Allah? Yaitu hati yang selamat. Selamat dari apa? Dari berbagai macam kotorannya, dari berbagai macam penyakitnya, saudaraku seiman. Maka dari itu, saudaraku seiman, berarti kita penting sekali. Penting pertama mengenal hakikat hati. Yang kedua, penting kita mengetahui tentang apa? Keadaan hati kita. Yang ketiga, penting kita untuk mengenal penyakit-penyakit hati yang bisa merusak hati kita. Yang keempat, penting kita mengetahui tentang obat-obatnya apa untuk mengobati penyakit-penyakit hati itu, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wallahi akhi, perhatian salafus saleh, perhatian para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in terhadap hati lebih besar daripada perhatian mereka kepada anggota badan. Ya, sebagaimana ya diriwayatkan dalam asar-asar yang banyak dari kalangan salafus saleh, seperti disebutkan oleh Muawiyah bin Qurrah, kata mereka, ya, kana afdalahum indas salaf, dahulu manusia yang paling utama menurut salafus saleh siapa? Aslamuhum qalban wa lisanan. Itu yang paling selamat hati dan lisannya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Makanya Allah sampai bersumpah dengan 11 kali sumpah. 11 kali sumpah untuk menetapkan tentang pentingnya tazkiyatun nufus, yaitu pembersihan jiwa. Mungkin suratnya sudah antum hafal. Apa itu? Surat Asy-Syams. Allah berfirman, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tuhaha wa nafsin wama sawwaha. Berapa kali itu, Pak? 11 kali Allah bersumpah, subhanallah. Untuk apa? Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan hatinya, jiwanya. Dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya, hatinya. Lihat saudaraku seiman. Maka dari itu ya akhwat Islam, saudaraku seiman. Apalagi kita mau Ramadan nih, Pak. Sekitar 2 bulan lagi kita akan masuk bulan Ramadan, nggak sampai 2 bulan. Penting sekali supaya kita ibadahnya bagus, bisa diterima. Wallahi akhi, pembersihan jiwa penting dari sekarang. Maka ya, dalam kesempatan hari ini saya ingin membahas beberapa poin. Poin yang pertama yaitu mengenal hati dan sifatnya.
Poin yang kedua, cara ya membersihkan hati. Dua poin ini penting sekali untuk dibahas, nanti akan bercabang padanya poin-poin yang lainnya. Demikian pula kita akan membahas insya Allah sebab-sebab rusaknya hati. Adapun yang pertama tentang karakter dan sifat hati. Bagaimana Pak karakter dan sifat hati, hakikat hati itu? Yang pertama, Rasulullah sudah mengabarkan dalam hadis bahwa hati itu karakternya Pak berbulak-balik, cepat berbulak-baliknya. Makanya dalam bahasa Arab hati itu apa? Qalbun, bukan kalbun ya. Kalau orang Indonesia nyebutnya kalbu. Bahasa Arab kalbu itu artinya anjing. Yang benar qalbu pakai kof, bukan kaf. Kalau pakai kaf artinya anjing. Kalau pakai kof, qalbu, baru hati. Jadi jangan salah mengucapkan ya Pak ya. Ya. Jadi yang benar apa? Qalbu. Nah, qalbu itu dalam bahasa Arab asalnya dari apa? Qalaba yaqlibu. Artinya berbalik. Makanya sifat hati dan karakter hati itu mudah berbolak-balik. Kata Al-Hasan Al-Basri, "Lahuwa asyaddu taqalluban min waraqah." Ya. Sungguh hati itu lebih mudah berbolak-baliknya dibandingkan daun yang tertiup angin. Mudah sekali. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha." Sesungguhnya hati anak Adam itu berada di antara dua jari jemari Allah. Apa maksudnya Pak? Hati manusia berada di antara dua jari Allah. Imani sesuai dengan lahiriahnya. Karena yang namanya di antara dua jari itu tidak mengharuskan nempel ya Pak ya. Contoh, awan di antara langit dan bumi. Ya, padahal awan jauh dari langit, jauh dari bumi. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya hati manusia itu berada di antara dua jari Allah. Dan Allah membolak-balikan hati manusia sesuai dengan yang Allah kehendaki. Jadi Pak, sifat hati itu berbolak-balik. Makanya doa Rasulullah SAW apa Pak? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, kuatkan, kokohkan hati kami di atas agama. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berarti ini karakternya. Sifat hati itu mudah berbolak-balik. Apa manfaatnya kita tahu tentang sifat hati ini, Pak? Apa manfaatnya kita tahu bahwa hati itu mudah berbolak-balik? Manfaatnya adalah, Pak, yang pertama, waspada, jangan sampai hati kita dibalikan oleh Allah akibat perbuatan kita. Terkadang kita merasakan, Pak, dan kita melihat secara kenyataan, ada orang yang tadinya di atas keimanan, lalu berubah, meninggalkan keimanan. Ada tidak? Ada. Berbolak-balik. Hari ini kita kuat di atas ketaatan.
besok lemah. Berbolak-balik hati itu. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Yang kita khawatirkan itu adalah ketika hati kita dibalikan oleh Allah, yang tadinya mencintai iman malah sekarang tidak lagi. Yang tadinya mencintai ibadah sekarang lebih mencintai main game dan yang lain. Yang tadinya mencintai Al-Quran sekarang mencintai koran. Yang tadinya mencintai orang-orang soleh, sekarang yang dia cintai siapa? Orang-orang yang tidak soleh. Itu yang ditakutkan, Pak. Maka ini karakter yang pertama, karakter hati, sifat hati kita itu mudah berbolak balik. Maka dari itu banyak-banyaklah berdoa dengan doa Rasulullah SAW tadi. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, kokohkan, kuatkan hatiku di atas agamamu ya Allah. Ini doa penting banget, terutama di zaman sekarang, Pak. Zaman sekarang ini syubhat merajalela, Pak. Sampai saya melihat ada seorang pemuda terkena syubhat pemikiran ateis. Muslim dia, Pak. Tapi terkena pemikiran ateis, akhirnya sampai dia nggak yakin adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada mahasiswa sekolah di jurusan filsafat. Keluar dari sekolah itu dalam keadaan dia ragu, Allah ada apa enggak? Ada seorang pemuda yang iseng-iseng membaca artikel-artikel yang yang berbau liberal. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya dia terkena syubhat bahwa agama semua sama. Bahwa Islam itu bukan satu-satunya agama yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Nah itu, Pak, makanya mengerikan, Pak. Yang ditakutkan oleh orang yang mengharapkan surga Allah itu berubah. Iya. Kalau berubah dari miskin ke kaya mas semua orang pengen, Pak. Kalau berubah dari keadaan yang tidak baik menjadi keadaan yang buruk, itu yang semua kita tidak ingin, saudaraku seiman. Ini karakter yang pertama, sifat karakteristik daripada hati. Bahwa hati itu apa? Berbolak-balik. Karakter yang kedua daripada sifat hati, bahwa hati itu apabila dipenuhi oleh sesuatu, dia akan menolak yang lain. Kita lanjutkan, saudaraku seiman. Jadi karakter yang kedua, karakter hati yang kedua, apa itu tadi? Hati apabila dipenuhi oleh sesuatu, dia akan menolak yang lain. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya begini. Kalau hati antum dipenuhi oleh cinta akhirat, maka cinta dunianya berkurang jauh. Sebaliknya, kalau hati kita dipenuhi dengan cinta dunia, otomatis cinta akhiratnya akan keluar. Makanya, Pak, mungkin tidak bersatu dua cinta. Cinta akhirat dengan cinta dunia. Sulit. Sebab dua cinta ini akan saling mengalahkan. Kalau cinta dunia kalah oleh cinta akhirat dan menang cinta akhirat itu, maka ia akan istiqomah. Ketika cinta dunia menang daripada akhirat, maka saat itu sulit dia untuk ibadah. Berat, saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Dari mana karakter ini kita tahu? Dari hadis. Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi
aniyah fi ardihi. Allah memiliki bejana di muka bumi. Wa aniyatullah, dan bejana Allah adalah qulubul mu'minin, hatinya orang yang beriman. Di situ Rasulullah SAW mengumpamakan hati kita seperti apa? Bejana, gelas. Perhatikan gelas. Kalau gelas ini ada airnya, kemudian antum masukkan tanah ke dalamnya. Masukkan lagi. Airnya keluar tidak, Pak? Pasti airnya keluar. Ya. Demikian pula ketika banyak tanah, kita semprotkan air, terus tanahnya akan keluar. Demikian pula hati, saudaraku seiman. Ketika hati kita terbiasa dengan kesenangan dunia, cinta dunia, maka cinta akhiratnya keluar. Jadilah dia jadi pecinta dunia. Sehingga apa yang terjadi, Pak? Kalau hatinya dipenuhi dengan cinta dunia, berpengaruh kepada apa? Niatnya. Niatnya karena dunia. Sehingga untuk ikhlas karena Allah berat. Ya, cintanya karena dunia, untuk cinta karena Allah berat. Bencinya karena dunia, untuk benci karena Allah berat. Ridhonya, marahnya, semua karena dunia, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pikirannya hanya memikirkan dunia, semangatnya hanya kepada dunia. Itu artinya, Pak, cinta dunianya sudah menguasai apa? Hati. Tapi ketika hatinya dipenuhi dengan cinta akhirat, Pak, yang dia pikirkan bagaimana saya selamat dari neraka, bagaimana saya masuk surga. Kalaupun dia cari dunia, dia niatnya pun lurus. Saya cari dunia dengan niat bisa bersedekah, bisa berinfak, mesti untuk kebaikan. Ya. Kenapa? Hatinya dipenuhi cinta akhirat. Kalau dia cinta kepada seseorang, cintanya pun karena Allah. Bencinya pun karena Allah. Ridhonya pun karena Allah. Marahnya pun karena Allah. Sehingga yang dia pikirkan adalah bagaimana saya mencari ridho Allah. Berarti ini orang hatinya dipenuhi dengan cinta apa? Akhirat. Mungkin enggak ada orang berkata begini, ya jangan akhirat terus dong. Dunia sama akhirat harus seimbang. Ucapan ini hanya teori. Dalam praktek enggak bisa. Iya, ucapan ini hanya teori, secara praktek sulit, Pak. Siapa di antara kita yang bisa mempraktekkan ucapan orang yang mengatakan seimbang dunia akhirat? Bisa? Ada yang bisa? Sulit, Pak. Antum cari duit berapa jam? 8 jam. Oke. Kalau atas perkataan antum seimbang, cari duit 8 jam, cari akhirat 8 jam. Bisa? Bisa nggak? Ternyata tidak bisa. Hatta orang yang ngomong, yang selalu berkata, ya 50-50, seimbang dunia akhirat, dalam kehidupan seharinya nggak seimbang. Nggak seimbang. Beda dengan orang yang mengharapkan akhirat, di hatinya akhirat. Ya. Dari awal semenjak dia bangun tidur, sampai hidupnya, sampai sorenya, semua yang dia pikirkan akhirat. Sampai dia pergi kerja, cari duit pun, tujuannya ingin mendapatkan kehidupan akhirat. Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dia makan pun, niatnya karena mengharapkan wajah Allah semata. Sehingga semua aktivitasnya jadi pahala. Olahraganya pun niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ingin bisa sehat. Sehingga akhwat Islam, orang kalau hatinya betul-betul dipenuhi cinta akhirat,
yang dia pikirkan bagaimana aktivitas saya bernilai pahala. Kalau orang barat punya moto apa Pak? The time is money. Waktu itu cuan. Kalau orang beriman tidak. Orang beriman punya moto, waktu itu pahala. Saya ingin semua perbuatan saya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai makan saya berpahala. Ya, saya olahraga bisa berpahala. Saya cari duit dapat pahala. Disitulah ya akhwal Islam. Kalau hatinya memang betul-betul mencari apa? Akhirat. Dan pengaruhnya dahsyat, Pak. Ketika hati dipenuhi dengan cinta akhirat, dia akan qanaah. Dikasih sama Allah sedikit, alhamdulillah, qanaah. Zuhud dalam kehidupan dunia, tidak ngarap-ngarap yang yang enggak. Sedangkan orang yang hatinya dipenuhi cinta dunia, tidak pernah puas. Udah dikasih sama Allah 1 lembah harta, pengen 2 lembah. Dikasih 2, pengen 3 lembah. Dikasih 3, terus tidak ada yang memuaskan dia kecuali tanah, kata Rasulullah SAW. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya dari itu ya akhi, ya. Jadi ini karakter yang kedua, Pak. Karakter hati yang kedua, bahwa hati itu kalau dipenuhi oleh sesuatu, dia akan menolak yang lain. Makanya kata Ibnu Qayyim ketika membahas tentang masalah cinta nyanyian, cinta apa? Nyanyian. Kata beliau apa? Tidak mungkin bertemu 2 cinta dalam hati seorang mukmin. Cinta Al-Quran dan cinta nyanyian. Gak mungkin. Orang yang hatinya dipenuhi cinta nyanyian, dia tidak akan suka Al-Quran. Lihat sama antum, para penyanyi-penyanyi itu Pak. Apakah mereka suka banget baca Quran? Kalaupun ada yang baca, tidak merasakan kenikmatan. Tidak nikmat mereka. Dicabut oleh Allah kenikmatannya. Sebaliknya, orang yang hatinya dipenuhi cinta Al-Quran, dia tidak akan cinta nyanyian, tak suka. Maka dari itulah yang akhwat Islam saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini akhi, yang kita pikirkan adalah selama ini hati kita dipenuhi oleh cinta apa? Oleh apa? Coba ya antum rasakan deh, rasakan. Ketika antum ya kita nih ya sibuk ngeliatin HP. Apa yang diliatin? Facebooknya, Instagramnya, TikToknya, apalagi YouTube-nya. Setelah antum asyik dengan HP, coba antum tutup HP-nya, ambil Al-Quran. Baca sama antum Al-Quran, saya jamin gak sampai 5 menit ditutup tuh Al-Quran. Silakan. Kenapa? Karena kita merasakan nikmat dengan HP. Ketika ada yang lebih nikmat di hati kita, Al-Quran tidak akan nikmat lagi. Wallah. Silakan. Kalau antum tidak percaya, praktekkan sendiri sama antum. Antum sibuk ya dengan HP dulu, ya, lihat berbagai macam entertainment dan yang lain, lihat film dan yang lainnya. Setelah itu antum tutup, buka Al-Quran, silakan baca. Saya jamin antum akan sangat berat baca Quran. Sahih. Kenapa tadi? Karena hati kita itu kalau sudah dipenuhi oleh sesuatu, dia akan menolak yang lain. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Seorang pemuda
Ketika hatinya dipenuhi oleh cinta awewe, lagi jatuh cinta dia, Pak. Pernah jatuh cinta enggak? Apa yang antum merasakan ketika antum jatuh cinta sama perempuan atau wanita jatuh cinta sama laki-laki? Pikirannya kepada dia terus. Ya. Sampai ada seorang ikhwan bilang ke saya, "Ustadz, gimana saya Ustadz dia? Saya udah sangat cinta sama dia. Sampai baca Quran aja katanya ngelihat ba kayak bibir. Ngelihat ain kayak telinga. Ini udah parah nih, Pak." Akhirnya apa, Pak? Dia lebih nikmat mengingat wanita itu daripada mengingat Allah. Dia tidak akan nikmat mengingat Allah. Zikir kepada Allah pasti sesuatu yang berat buat dia. Kenapa? Tadi, Pak, hatinya sudah dipenuhi oleh apa? Sesuatu. Maka dia berpaling dari yang lain. Gak terima. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Makanya lihat, ya. Sebaliknya, orang yang hatinya dipenuhi dengan iman, cinta Al-Quran, ya, dia asyik dengan Al-Quran, maka ketika mendengar nyanyian gak suka dia, Pak. Apa itu nyanyian? Ya. Kenapa? Karena hatinya sudah dipenuhi dengan cinta Al-Quran, cinta iman. Demikian saudaraku seiman. Maka dari itu kita bertanya, kita selama ini gimana ini? Ya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Karakter yang ketiga daripada karakter hati, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bahwa hati itu seperti badan. Ada yang sehat, ada yang sakit, dan ada yang mati. Ya. Bahwa hati itu seperti apa? Badan. Ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang apa? Bahkan ada yang mati. Dan kesehatan hati mirip dengan sehatnya badan. Sakitnya hati mirip dengan sakitnya apa? Badan. Antum ketika sehat, ya, enak tidak bergerak, Pak? Mau ngapa-ngapain enak, olahraga enak, ngapain enak, tidur juga pulas, makan enak, ya tidak? Sehat badannya. Tapi ketika antum sakit badannya, kira-kira enak nggak makan, Pak? Nggak enak. Makan kerasa pahit. Kenapa? Karena perasa lidahnya berubah kalau orang sakit itu, Pak. Pernah kena COVID nggak? Siapa yang pernah kena COVID di sana? Obat COVID. COVID, ketika orang kena COVID tuh, Pak, penciumannya hilang. Kata orang wangi, enggak wangi. Ya. Sesak napas, mau napas susah. Terkadang harus pakai apa? Pakai oksigen, dibantu. Masya Allah. Demikian pula hati pun bisa sakit. Kalau hati yang sakit itu, Pak, ya, ketika mendengar nasihat sesek kayak orang COVID. Persis. Dikasih tahu, gak mau. Tidak bisa mencium kebenaran. Seperti orang COVID. Mirip. Demikian akhwat Islam. Cuma bedanya, Pak, kalau penyakit badan kerasa.
Penyakit badan apa? Kerasa. Ya tidak? Iya. Tapi kalau penyakit hati, banyak yang orang tidak merasakannya, saudaraku seiman. Banyak orang yang hatinya sakit, tapi kok dia merasa imannya baik-baik aja gitu. Ada lagi Pak, hati yang mati. Hati yang mati. Sudah tidak lagi merasakan sakitnya maksiat. Kalau antum masih merasakan sakitnya maksiat, berarti antum masih sehat. Kayak badan. Kalau antum lagi sehat ya, terus kena pilek. Kena pilek, kena flu, rasanya gimana Pak? Kepala pusing, demam, gak enak badan. Kenapa? Karena tadinya sehat. Demikian pula, kalau hati kita sehat, saat ada penyakit hati masuk, kita akan merasakan Pak, gak enak. Kok saya, ya, kalau misalnya ada orang yang kena penyakit sombong gitu, dia akan menganggap remeh orang lain. Kalau dia sadar penyakit itu, alhamdulillah. Kok saya kalau ngelihat si fulan, saya anggap dia remeh ya. Wah ini sombong, naudzubillah min dzalik. Kalau dia sadar itu Pak, Masya Allah Pak. Yang musibah itu nggak sadar. Sadar kalau dia terkena penyakit sombong. Nggak sadar kalau hatinya kena penyakit dengki. Nggak sadar kalau hatinya terkena penyakit dunia yang berlebihan. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ya akhal Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini akhi, ya. Jadi karakter hati ini, ya, yang harus kita perhatikan, saudaraku seiman, supaya kita betul-betul waspada tentang hati kita, akhi. Ya, dengan kita mengenal tentang hakikat hati kita, karakteristik hati kita, insya Allah kita akan berusaha, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian pembahasan berikutnya, tadi kita sudah menyebutkan tentang karakteristik apa? Hati. Pembahasan berikutnya yaitu bagaimana caranya membersihkan hati, menyehatkan hati. Wallahi akhal Islam, menjaga kesehatan hati itu lebih penting daripada menjaga kesehatan badan. Semua kita ingin sehat. Antum, ya, untuk bisa sehat caranya gimana? Badan antum. Hah? Supaya badan kita sehat caranya gimana Pak? Yang pertama, menjaga pola makan. Jangan sembarangan makan. Iya. Orang Indonesia rata-rata banyak kena penyakit mah, Pak. Kenapa coba? Gimana nggak penyakit mah? Pagi-pagi udah makan nasi uduk, gorengan, bikin berat itu lambungnya tuh, Pak. Pola makannya nggak bagus kita tuh, Pak. Jam 10 malam beli nasi goreng. Siapa yang suka gitu? Jam 10 malam jajan nasi goreng. Habis makan tidur. Falas. Kena diabetes, kena kolesterol, kena asam urat. Kenapa? Pola makannya ngaco, tidak dijaga. Yang kedua, pola tidurnya harus dijaga supaya sehat. Tidurnya harus cukup.
Kalau antum kerjanya kebalik, malam hidup, siang tidur. Malam kerja, siang ada tidur. Pak, lama-kelamaan badan antum protes. Kenapa? Karena malam itu Allah sudah takdirkan badan kita untuk istirahat. Allah mengatakan dalam surat apa itu An-Naba, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Dan kami jadikan malam itu sebagai pakaian untuk istirahat, tidur. Dan kami jadikan siang itu untuk mencari mata pencaharian kehidupan. Itu sudah kodrat yang telah Allah gariskan kepada badan kita. Tapi ketika antum balik, rusak badan antum. Makanya Rasulullah SAW lihat pola tidurnya bagus. Kata Aisyah, Rasulullah SAW tidur awal malam, bangun sepertiga malam, tidur lagi seperenam malam. Rasulullah menganjurkan kita untuk qailulah. Apa qailulah itu? Tidur siang. Kata Rasulullah, tidur sianglah qilu, fa inna syaitan la yaqil. Karena setan itu tidak tidur siang. Berarti kalau kita tidak tidur siang kayak siapa, Pak? Antum jangan menganggap remeh tidur siang. Di Inggris sana ada penelitian, Pak, tentang manfaat tidur siang buat kesehatan. Ternyata tidur siang itu banyak banget manfaatnya buat kesehatan. Di antaranya memperpanjang umur. Ya. Bikin awet muda dan yang lainnya. Silakan baca sendiri, cari di Google tuh. Di Mbak Google ada. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian pula Pak, supaya kita sehat badan kita apa? Kita butuh olahraga. Butuh olahraga tidak? Butuh olahraga. Jangan mengkonsumsi yang hal-hal makanan yang tidak sehat. Makanya Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab Ighathatul Lahfan bahwa poros kesehatan badan itu 3. Ini kata Ibnu Qayyim ya. Poros kesehatan badan itu 3. Yang pertama, himyah. Apa itu himyah? Menjaga kekuatan ya badan kita. Menjaga apa? Stamina. Istilah kerennya itu. Menjaga stamina badan. Menjaga apa? Kekuatan badan, stamina. Kalau antum staminanya loyo, cepat sakit nggak Pak? Hah? Iya. Stamina kita lagi loyo, cepat sakit Pak. Cepat masuk angin. Cepat kena penyakit. Betul. Antum misalnya kurang vitamin D-nya, D3-nya. Biasanya badan antum lemas saja. Atau antum kurang apa? Kurang kalsiumnya apa? Atau kurang vitamin-vitamin. Itu penyakit masuk tuh mudah banget. Makanya Pak, dalam Islam kita pun dianjurkan untuk menjaga stamina badan. Contohnya apa? Allah mengizinkan orang yang sakit tidak puasa. Orang yang sakit diizinkan tidak puasa. Kenapa? Kata para ulama, menjaga stamina badan. Ketika safar bepergian jauh, diizinkan tidak puasa. Faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatum min ayyamin ukhar. Siapa di antara kalian yang sakit atau sedang safar bepergian, silakan dia tidak puasa, tapi dia wajib mengganti di hari-hari yang lain.
Kenapa Pak? Karena ketika sedang sakit, badan kita sibuk melawan apa? Penyakit, butuh nutrisi. Maka diizinkan kita tidak puasa. Ketika kita safar, berat dan capek, butuh nutrisi, diizinkan kita tidak puasa. Itu menunjukkan Pak, bahwa menjaga kesehatan itu, menjaga stamina badan itu dianjurkan dalam Islam. Ini poros yang pertama. Poros yang kedua apa? Kata Ibnu Qayyim, tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang merusak badan. Tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa apa? Merusak badan. Apa saja yang merusak badan dari makanan? Ya antum tanya dokter. Dok, kira-kira kalau makanan gorengan terus badan kita rusak nggak tuh? Ada dokter nggak di sini? Ada nggak di sini dokter? Kalau kita kerjaannya makanan gorengan aja tiap hari, kira-kira timbul penyakit nggak tuh Pak? Yang saya tahu dari para ahli kesehatan, iya, gorengan sangat tidak bagus. Ya, saya pernah lihat di Facebook ada seorang dokter menyebutkan ada makanan-makanan yang sangat tidak sehat dimakan. Di antaranya gorengan. Di antaranya yang mengandung banyak gluten, tepung-tepungan. Ya. Di antaranya, itulah Pak. Jangan banyak mengkonsumsi sesuatu yang bisa merusak badan kita, Pak. Yang ketiga, poros kesehatan apa kata Ibnu Qayyim? Mengeluarkan sesuatu yang bisa merusak badan kita dari badan kita. Istikhraj. Rasulullah SAW menganjurkan berbekam tidak Pak? Hah? Menganjurkan berbekam tidak? Bekam, tahu kan bekam? Hijamah. Kenapa? Bekam itu mengeluarkan darah yang rusak, yang kotor. Dikeluarkan. Dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW muntah, Kata Ibnu Qayyim, muntah pun bagus buat kesehatan saat dibutuhkan. Kita dianjurkan menikah. Kenapa? Mengeluarkan syahwat. Nah ini saudaraku seiman. Apa maksud saya bicara tentang kesehatan badan? Karena ada hubungannya dengan kesehatan hati. Karena memelihara kesehatan hati sama dengan memelihara kesehatan apa? Badan. Jadi tadi sudah kita sampaikan Pak, ada 3 poros kesehatan kata beliau. Yang pertama apa tadi Pak? Menjaga stamina dengan cara nutrisi yang cukup. Hati pun sama, harus dijaga stamina hati Pak. Menjaga stamina badan tadi dengan nutrisi. Makanan yang cukup, yang sehat, yang bergizi. Menjaga kesehatan hati pun dengan cara apa? Amal saleh. Dengan 2, ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Hati Pak tidak akan terjaga kesehatannya kecuali dengan 2 tadi. Ilmu yang dimaksud di sini ilmu agama, din. Ilmu yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Dan yang kedua, amal. Ya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang kedua, poros kesehatan tadi apa? Yang kedua apa Pak? Tidak mengkonsumsi sesuatu yang bisa merusak
badan. Demikian pula, jangan mengkonsumsi sesuatu yang bisa merusak hati. Apa itu, Pak? Maksiat. Tontonan yang bisa merusak hati. Hati-hati, antum nonton ngeliatin aurat perempuan, ya, merusak hati. Telinga kita jangan sampai mendengarkan ghibah, mendengarkan sesuatu yang bisa merusak hati, Pak. Lisan kita jangan sampai mengucapkan sesuatu yang bisa merusak hati. Perbuatan kita, jauhi maksiat. Dengan cara kita menjauhi maksiat, berarti kita sedang menjaga apa? Stamina hati kita, saudara-saudara. Beramal saleh, sholat, puasa, baca Quran, zikir. Berarti kita sedang menjaga stamina hati kita, saudara-saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya lihat, Pak, orang yang suka berbuat maksiat hatinya merana, Pak. Orang yang suka berbuat maksiat hatinya semakin lemah, Pak. Tidak diberikan oleh Allah kenikmatan yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki. Dia terkungkung oleh syahwat, terkungkung oleh hawa nafsu. Ya. Lemah dia untuk kepada ketaatan. Akhul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Antum ketika sedang berjalan menuju sebuah tujuan, tapi antum harus membawa beban yang sangat berat. Kira-kira sampai nggak ke tujuan, Pak? Susah. Bebannya terlalu berat. Tersiok-siok antum jalannya. Demikian pula hati ketika diberatkan oleh maksiat, perjalanan menuju Allah pun terseok-seok. Bahkan nggak sampai, berhenti di tengah jalan. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian poros yang ketiga, apa tadi, Pak? Mengeluarkan sesuatu yang merusak. Maka kita keluarkan yang merusak dari hati kita itu dosa. Dengan cara apa, Pak? Banyak-banyak istighfar dan taubat. Banyak kita minta ampun kepada Allah. Banyak kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk banyak taubat. Rasul bersabda, ayuhan nas, tubu ilallah, wastaghfiru. Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan minta ampun kepada Allah. Fa inni, karena aku, atubu ilallah wa astaghfiruhu fil yaum akthar min 70 marrah. Karena aku setiap harinya bertaubat dan beristighfar itu lebih dari 70 kali. Dalam satu ayat yang lain, fa inni atubu ilallah mi'ata marrah. Aku bertaubat kepada Allah setiap harinya 100 kali. Maka demikian pula kita, banyak istighfar, Pak. Ya, kita ucapkan astagfirullah wa atubu ilaih. Ya. Di waktu pagi kita ucapkan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata. Di waktu sore pun demikian. Setelah sholat kita istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Demikian pula ketika kita dalam sholat, dalam ruku kita beristighfar. Dalam sujud kita istighfar. Minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sebutkan dalam riwayat, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sungguh bahagia
Orang yang mendapatkan dalam buku catatan amalnya istighfar yang banyak. Banyak istighfar. Kita ini sangat butuh istighfar. Akhul Islam, saudaraku seiman. Dan istighfar itu bukan hanya menggugurkan dosa, Pak. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan 2 fungsi istighfar selain menggugurkan dosa. Apa itu, Pak? Yang pertama, membuka pintu rezeki. Membuka pintu apa? Rezeki. Allah berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar." Aku berkata kepada kaumku, hai kaumku, minta ampun kalian kepada Tuhanmu. Niscaya Allah kirimkan hujan yang lebat kepadamu, dan Allah berikan kepada kalian harta dan anak-anak, dan Allah berikan kepada kalian kebun-kebun dan sungai-sungai yang mengalir. Sehingga kata para ulama, istighfar itu membuka pintu rezeki. Yang kedua, kata Allah apa, Pak? Istighfar itu menahan dan menolak adab. Istighfar itu menahan dan menolak adab. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan mengadab mereka selama mereka masih istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi inilah, Pak, cara menjaga kesehatan hati dengan 3 tadi. Cara menjaga kesehatan hati dengan apa? 3. Yang pertama tadi apa? Menjaga kekuatan hati, stamina. Dengan cara apa? Ilmu dan amal. Yang kedua, tidak mengkonsumsi sesuatu yang bisa merusak hati. Berupa apa? Maksiat, syubhat, syahwat. Yang ketiga, mengeluarkan sesuatu yang merusak hati tersebut dengan cara taubat dan istighfar. Kalau kita lakukan 3 ini, biiznillah hati kita sehat. Biiznillah, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian, Pak, pembahasan berikutnya yaitu tentang pentingnya mengenal penyakit-penyakit hati. Telah kita sebutkan tadi, Pak, penyakit hati itu lebih berbahaya daripada penyakit badan. Penyakit badan contohnya apa? Penyakit badan contohnya apa? Banyak, kanker, apalagi apalagi, Pak, banyaklah. Tapi, Pak, penyakit badan buat orang yang beriman tuh menggugurkan dosa. Penyakit badan buat orang yang beriman tuh menggugurkan apa? Dosa, mengangkat derajat. Iya. Pernah ada orang Arab Baduy bertemu dengan Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada orang Arab Baduy, pernahkah kamu terkena penyakit sakit kepala? Saya namanya lupa, apa gitu. Ya. Kata si orang ini apa? Selama hidupku aku tidak pernah sakit ya Rasul.
Ketika orang itu pergi, kata Rasulullah apa, Pak? Kalau kamu ingin tahu, melihat calon penduduk neraka, lihat kepada orang itu. Maksudnya gimana, Pak? Apa berarti orang yang nggak pernah sakit calon penduduk neraka? Bukan. Itu hadis khusus untuk orang Arab Baduy itu saja, Pak. Kenapa kata para sebagian ulama? Karena penyakit buat orang yang beriman tuh seperti sakit kepala dan yang lainnya menggugurkan dosa. Antum sakit gigi menggugurkan dosa. Antum meriang, kena demam menggugurkan dosa. Tapi penyakit hati, waduh, bukan menggugurkan dosa, menambah dosa. Penyakit hati bukan mengangkat derajat, menurunkan derajat. Maka penting, Pak, penting sekali kita mengenal penyakit hati. Lalu kita mengenal apa saja penyakit yang ada di hati kita. Akhi, penyakit badan itu bertingkat-tingkat tidak, Pak? Ada yang parah, ada yang sedang, ada yang ringan. Demikian pula hati, penyakitnya pun bertingkat-tingkat, Pak. Penyakit hati yang paling parah apa, Pak? Penyakit ragu kepada Allah. Bahkan kafir kepada Allah. Tidak percaya akan adanya Allah. Tidak percaya kepada Rasulullah. Tidak yakin tentang apa yang Allah kabarkan dalam Al-Quran. Dipenuhi dengan keraguan di hatinya. Wallahi ya akhi, ini musibah yang paling besar ketika seseorang ditimpa penyakit seperti ini. Demikian pula hatinya kena penyakit apa, Pak? Penyakit mengagungkan selain Allah. Mengagungkan kuburan. Mengagungkan patung-patung. Di hatinya lebih agung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia pun berdoa kepada selain Allah. Tawakalnya kepada selain Allah. Akhirnya dia jatuh kepada kesyirikan yang Allah tidak pernah ridhoi. Maka orang ini kalau mati di atasnya, haram masuk surga. Allah berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan dia masuk surga. Kena penyakit syubhat. Ada orang kena penyakit hatinya, Pak, syubhat liberal. Antum lihat, Pak, banyak orang-orang yang terkena penyakit syubhat liberal itu, Pak, kasihan. Dia menganggap agama di sisi Allah sama saja, bukan hanya Islam. Menolak firman Allah, inna dina indallahil Islam. Dia menganggap sholat yang penting itu berdoa. Adapun sholat 5 waktu nggak penting. Sampai ada seorang dosen ya di sebuah universitas yang dia liberal bangga kalau dia sudah tidak sholat lagi. Katanya sholat itu yang penting berdoa. Nggak perlu sholat 5 waktu. Kasihan nih, Pak. Ini orang kena penyakit. Ada lagi pemikiran puasa itu nggak penting. Yang penting itu menahan diri. Akhirnya dia nggak pernah puasa Ramadan. Karena kena penyakit pemikiran syubhat ini, Pak. Ada lagi yang kena penyakit akal itu lebih tinggi dari dalil. Sehingga setiap dalil yang tidak sesuai dengan akal ditolak sama dia. Apa katanya? Ini gak masuk di akal. Jadi rujukan dia apa? Akal. Merasa dirinya intelektual.
Akhirnya dia tolak dalil. Dia tolak Al-Quran. Dia tolak hadis. Hanya karena tidak sesuai dengan apa? Akal. Ada lagi kena penyakit apa Pak? Mengedepankan hawa nafsu. Dan ini banyak sekali Pak. Penyakit mengedepankan hawa nafsu nih Pak. Ya. Ada orang Pak mau sholat males. Orang mau sholat males. Bilangnya apa Pak? Gampang, nanti saya juga taubat kok sama Allah. Allah kan Maha Pengampun. Akhirnya apa? Dia pun kemudian sengaja meninggalkan sholat. Tertipu oleh angan-angan. Ini akal Islam, saudaraku seiman. Tahu itu maksiat, zina haram, tahu. Tapi dia ngikutin hawa nafsu. Enak Pak. Akhirnya dia pun jatuh kepada zina. Tahu jilbab itu wajib. Tapi dia nggak mau pakai jilbab. Bilangnya apa? Panas Pak. Belum siap saya. Kenapa itu terjadi Pak? Kena penyakit ngikutin hawa nafsu. Ada akhwat pakai jilbab tapi modis. Pakai jilbab tapi apa? Modis. Ya. Pakai berbagai macam perhiasan, tabaruj. Bibirnya dikasih apa? Gincu. Pipinya dikasih apa? Bedak, kemerah-merahan. Udah kayak ondel-ondel dah Pak. Keluar. Biar kelihatan dirinya cantik. Ini kena penyakit apa Pak? Penyakit syahwat. Kena penyakit syahwat saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada laki-laki ketika sendirian senang melihatin aurat perempuan di media sosial sana, di YouTube sana. Kena penyakit apa Pak? Syahwat. Musibah. Ada penuntut ilmu, udah hafal Quran, tapi rupanya kena penyakit ujub. Merasa bangga diri, merasa dirinya hebat, sudah hafal Quran, sudah hafal hadis. Kena penyakit ujub itu Pak. Ada orang sudah lama ngaji, kena penyakit sombong. Ngelihat orang yang baru ngaji, diremehkan. Saya udah 20 tahun ngaji, dia baru setahun. Ini junior saya ini. Merasa dirinya lebih senior. Kena penyakit sombong. Banyak tidak Pak seperti ini. Ada orang ibadah, tapi kena penyakit ria. Saat ibadah ngapain Pak? Update status. Lagi tawaf di Ka'bah, update status, cekrek, dikirim. Biar orang tahu kalau dia lagi tawaf, lagi umroh. Ya akhi, ini semua penyakit akhi. Wallahi itu penyakit akhi. Ada seorang penceramah atau dai pengen tenar. Kalau yang hadir banyak, wah bangga. Kalau yang hadir sedikit, sedih dia. Ini juga kena penyakit Pak. Namanya penyakit popularitas. Itulah ya akhal Islam, penyakit-penyakit. Ini akhal Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau kita tidak menyelamatkan diri dari penyakit itu, maka musibah buat kita di dunia dan akhirat Pak. Ria,
Menurut antum, ria itu ringan nggak di mata Allah? Hah? Ria itu menurut kita nih ringan nggak di mata Allah? Berat itu Pak. Disebutkan dalam hadis, salasatun awwalu man tusa'aru bihin munnar. Ada 3 orang yang pertama kali dilemparkan ke dalam api neraka. Dibakar dalam api neraka. Siapa dia? Yang pertama, orang alim dan qori. Yang kedua, orang yang mati syahid. Yang ketiga, orang yang dermawan, yang suka berinfak. Dibawalah orang alim dan qori itu, lalu ditanya oleh Allah, apa amalmu? Dia berkata, ya Allah, waktu di dunia aku menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu, dan aku baca Quran karena Engkau, ya Allah. Apa kata Allah, Pak? Kadzabta, kamu dusta. Kamu dulu menuntut ilmu hanya yang disebut ulama. Kamu dulu baca Quran hanya yang disebut qari, dan kamu sudah mendapatkan predikat itu. Lalu ia pun diseret, kata Rasulullah, dan dilemparkan ke dalam api neraka. Subhanallah. Dibawa orang yang mati syahid. Ditanya oleh Allah, apa amalmu? Apa kata orang ini, Pak? Ya Allah, aku berperang di jalanmu sampai aku mati syahid karena Engkau. Apa kata Allah? Kamu dusta. Kamu berperang karena yang disebut pahlawan. Dan kamu sudah mendapatkan predikat itu. Lalu ia pun diseret dan dilempar ke dalam api neraka. A'udzubillahi min dzalik. Dibawa orang dermawan yang suka berinfak. Lalu Allah bertanya, apa amalmu? Dia berkata, ya Allah, tidaklah ada satupun jalan kebaikan kecuali aku sudah berinfak di situ, ya Allah. Karena Engkau. Allah berfirman, kamu dusta. Kamu dulu berinfak karena ingin disebut dermawan, dan kamu sudah mendapatkan sebutan itu. Lalu ia diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Ngeri, Pak. Gara-gara kena penyakit apa? Ria. Nggak ikhlas. Akhi, hati-hati. Ya. Makanya perjuangan kita nih, Pak, untuk membersihkan hati kita ini selama kita hidup sampai mati kita, Pak. Selalu kita periksa hati terus, Pak. Ada nggak penyakit hati di hati kita? Terkadang, Pak, ketika kita melihat teman kita diberikan kelebihan, hati kita panas. Ini namanya penyakit apa, Pak? Dengki, hasad. Nggak suka ketika melihat teman kita diberikan apa? Kelebihan oleh Allah. Kena penyakit hasad tuh. Ya, sampai ada orang saking parah hasadnya, dia berusaha untuk menghancurkan kenikmatan orang tersebut dengan berbagai macam cara. Saking hasadnya, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah. Coba Pak, pahami betul tentang hakikat penyakit itu. Apa ciri-ciri penyakit itu? Kayak antum dokter. Ciri penyakit diabetes apa? Harus tahu. Kalau kita ini kena diabetes, ya kan? Dokter harus paham itu. Ya, oh cirinya begini. Setelah tahu ciri-cirinya, wah kamu kena penyakit ini. Sama dengan kita juga. Kita selalu merasa diri kita yang paling baik dan paling hebat. Itu indikasi kalau kita kena penyakit sombong, Pak. Kita selalu pengen dihormatin orang. Ingin diakui jasa-jasa kita. Ingin diakui kelebihan ilmu kita. Itu kita sedang kena penyakit tidak ikhlas, Pak.
Makanya di sini penting, akhi, mengenal penyakit hati itu penting banget, saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Sebab ketika kita tahu penyakitnya, di situ kita akan cari obatnya. Sebab kalau obatnya salah, bukan sembuh penyakitnya, Pak. Antum kena COVID, dikasih obat malaria, sembuh nggak COVID-nya, Pak? Ya enggak lah. Antum kena diabetes, dikasih penyakit obat asam urat, sembuh nggak diabetesnya, Pak? Ya enggak lah. Antum kena TBC, dikasih sama dokter obat demam berdarah, kira-kira sembuh nggak Pak obatnya, Pak? Ya enggak, Pak. Akibat salah apa? Salah diagnosa. Salah diagnosa menyebabkan salah dalam mencari obat. Terkadang kita tahu penyakitnya, tapi kita nggak tahu obatnya. Bahkan sembarangan beli obat. Kira-kira sembuh nggak, Pak? Ya enggak lah. Antum lagi galau, sedih. Ingin mengobati kegalauan dan kesedihan dengan cara apa, Pak? Dengerin dangdutan. Kira-kira sedihnya sembuh? Sementara sembuhnya, saat itu. Setelah itu bukan sembuh, Pak. Malah timbul penyakit lain di hati. Makanya, Pak, obat hati ini harus kita pahami apa itu. Alhamdulillah. Obat hati itu banyak, alhamdulillah, Pak. Di antara obat hati yang paling manjur itu apa, Pak? Membaca Al-Quranul Karim. Mentadaburi Al-Quran. Memahami Al-Quran. Biasakan hidup kita dengan Al-Quran. Wallahi hidup bersama Al-Quran itu kenikmatan. Karena Al-Quran itu syifa'ul lima fis sudur, kata Allah. Al-Quran itu obat yang ada di dalam apa? Hati. Ya. Kalau kita sedih, baca Quran. Galau, baca Quran. Sholat, obat hati juga, Pak. Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong dengan menggunakan sabar dan sholat. Dalam hadis riwayat Abu Daud, karena Rasulullah SAW idza hazabahu amrun shalla. Rasulullah SAW kalau ditimpa perkara yang susah, beliau sholat. Sholat, Pak. Kalau kita menghadapi kesulitan, sholat, Pak. Antum ada permasalahan di kantor, sholat, Pak. Ada permasalahan di rumah tangga, sholat, Pak. Itu yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, Pak. Sampai-sampai Imam Bukhari ketika menulis Sahih Bukhari tahu kan? Sahih Bukhari, Pak. Setiap kali mau memasukkan satu hadis, sholat dulu, minta kepada Allah petunjuk. Makanya Sahih Bukhari menjadi buku yang paling sahih setelah Al-Quran. Luar biasa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika baca buku lalu nggak paham-paham, sholat, minta kepada Allah kemudahan supaya dipahamkan. Jadikan sholat itu sebagai pelipur lara, Pak. Obat hati kita. Berkeluh kesah kepada Allah, bukan ke Facebook. Ada orang berkeluh kesah di Facebook, Pak. Ya akhi, mengadu kepada makhluk sama saja mengadukan perbuatan Allah kepada makhluk. Yang ngasih kita kesusahan siapa? Allah. Terus antum adukan kepada makhluk. Makhluk lemah, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak mudarat. Ada apa kita adukan perbuatan Allah kepada makhluk? Adukan kepada Allah lagi. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah ya akhi, obat penyakit hati itu dengan tadi baca Quran, salat, zikir, puasa. Itu semua obat hati, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian pula
Wajib Pak, jauhi hal-hal yang bisa merusak hati. Teman yang buruk bisa merusak hati kita. Teman itu bahaya tuh Pak, kalau misalnya temannya kita ini senangnya maksiat, kita akan jadi ahli maksiat. Kalau kita bertemannya dengan orang yang suka suka ngaji, suka duduk di majelis taklim, insya Allah antum pun bisa jadi penuntut ilmu. Jangan menganggap remeh masalah teman, saudaraku seiman. Makanya kata Rasulullah SAW, almar'u ala dini khalili. Seseorang itu di atas agama siapa? Temannya. Makanya teman soleh memperbaiki hati, obat untuk hati kita. Teman yang buruk merusak hati kita. Tidak ada dalam Islam istilah gaul. Pengen disebut gaul, nggak bisa. Bergaul dengan setiap orang, nggak bisa. Bergaul itu dengan orang yang bisa menuntun kita ke surga. Bergaul itu dengan orang yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Bergaul itu adalah dengan orang yang bisa memberikan kepada kita manfaat baik dunia maupun akhirat. Nah ini bergaulnya dengan pemalas, ya antum jadi malas. Saudaraku seiman rahimani wa rahmatullah. Nah ini akhwat Islam, saudaraku seiman yang berhubungan dengan hati, ya. Pembicaraan tentang hati sangat panjang, banyak. Dan ya, antum baca buku yang berjudul Ighatsatul Lahafan yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Itu pembahasan tentang hati. Buku yang paling lengkap pembahasan tentang hati itu buku itu. Ighatsatul Lahafan min Masaidi Syaitan yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Tebal bukunya, Pak. Bicara tentang hatinya luar biasa di situ. Juga Profesor Dr. Soleh Sindi punya buku yang berjudul Kaidah-Kaidah Fikih Hati. Bagus buku itu, baca. Wallahi beruntung orang yang memperhatikan hatinya, dan merugi orang yang menyia-nyiakan hatinya. Ini kita punya jantung, hati jangan disia-siakan Pak. Jangan disalah tempatkan. Hati kita disalah tempatkan itu musibah. Kalau hati ditempatkan pada tempat yang salah, hati kita melenceng, badan kita melenceng, masuk neraka. Saudaraku seiman, maka carilah hatimu di majlis ta'lim. Carilah hatimu saat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Periksa hati kita terus. Jangan pernah lalai. Demikian saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.